Dan di balik itu, Tengger menyimpan sebuah cerita yang sangat menarik. Maukah teman-teman mendengarkan cerita dari saya? Inilah cerita dengan judul Asal Usul Nama Tengger. Begini ceritanya. Alkisah. Pada suatu ketika ada seorang Raja Majapahit beserta permaisuri meninggalkan negerinya karena kalah dalam berperang. Mereka membangun dusun di lereng Gunung Bromo. Pada suatu hari, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu sangat cantik sekali. Namun, sang buah hati tidak menangis ketika dilahirkan. Oleh karena itu, bayi itu diberi nama Roro Anteng. Anteng yang berarti dalam bahasa Jawa yaitu pendiam atau tenang. Pada waktu yang bersamaan, juga terdapat suami istri yang masih keturunan Brahmana, juga melahirkan bayi. Namun, bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Bayi itu tampak segar dan sehat. Oleh karena itu, sepasang suami istri tersebut menamainya Joko Seger. Seger yang berarti dalam bahasa Jawa yaitu segar dan sehat. Seiring berjalannya waktu, kedua bayi itu pun tumbuh menjadi dewasa. Joko Seger tumbuh menjadi gagah dan tampan. Sedangkan Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan. Berita tentang kecantikan Roro Anteng pun kesebar hingga kemana-mana dan menjadi pujaan setiap pemuda. Dan akhirnya kecantikan Roro Anteng pun terdengar ke telinga sosok raksasa yang tinggal di hutan Gunung Bromo. Ia sangat sakti dan kejam. Begitu mendengar kabar tersebut, raksasa itu pun segera mendatangi Roro Anteng dan meminangnya. Roro Anteng, bocah ayu, maukah kau menjadi istriku? Kalau kau menolak pinanganku, akan aku binasahkan seluruh warga di dusun ini. Mendengar perkataan raksasa tersebut, Roro Anteng pun menjadi cemas. Duh Gusti, bagaimana ini? Aku tidak mungkin menjadi istri raksasa itu. Aduh, bagaimana nasib seluruh keluarga dan warga di dusun ini? Setelah sejenak berpikir, Roro Anteng akhirnya menemukan sebuah ide untuk menolak pinangan raksasa itu. Ia akan mengajukan satu persyaratan yang kira-kira tidak sanggup untuk dipenuhi oleh raksasa itu. Baiklah raksasa, aku akan menerima pinangan darimu, tapi dengan satu syarat yang harus kamu penuhi. Apakah syarat itu, wahai Roro Anteng? Cepat katakan. Buatkan aku danau di atas Gunung Bromo. Jika kau sanggup menyelesaikannya dalam waktu 1 malam saja, aku akan menerima pinangan darimu. Dengan penuh percaya diri, raksasa itu pun menerima persyaratan yang diberi oleh Roro Anteng dan menganggap bahwa persyaratan itu sangatlah mudah baginya. Hanya itukah permintaanmu, wahai Roro Anteng? Iya, hanya itu, tapi ingat kau harus menyelesaikannya sebelum ayam berkokok. Jika kau gagal, maka kau juga gagal untuk memperistriku. Pada hari yang telah ditentukan, raksasa itu pun pergi ke puncak Gunung Bromo dengan berbekal tempurung batok kelapa. Sebelum mengerjakan pekerjaannya, ia memohon kepada sang penguasa kegelapan. Wahai sang penguasa kegelapan, ubahlah aku dan batok kelapa ini menjadi sakti, agar aku bisa menyelesaikan pekerjaanku dalam 1 malam saja. Raksasa itu pun memulai pekerjaannya menggunakan batok kelapa. Ia mulai menggali dan terus menggali. Hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Raksasa itu mengeruk tanah di atas gunung itu tanpa mengenal lelah. Mengetahui hal itu, Roro Anteng pun menjadi cemas. Aduh, celakalah aku. Raksasa itu benar-benar sakti. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan pekerjaannya?
Roro Anteng pun berpikir keras. Akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan seluruh warga dan keluarganya. Kaum laki-laki diperintah untuk membakar jerami, sedangkan kaum perempuan diperintah untuk menumbuk padi. Tak lama kemudian, cahaya kemerah-merahan pun mulai tampak dari arah timur. Suara lesung terdengar bertalu-talu, dan disusul suara ayam jantan yang bersaut-sautan. Mengetahui hal itu, raksasa itu pun tersentak kaget dan segera menghentikan pekerjaannya. Ia meninggalkan puncak Gunung Bromo dan danau yang belum selesai itu. Dan secara ajaib, tiba-tiba piar tempurung batok kelapa terjatuh dan terlungkup menjelma menjadi sebuah gunung yang kini kita kenal. Gunung itu dinamakan Gunung Batok. Dan jalan yang dilalui raksasa tersebut sekarang masih terlihat di hutan pasir Gunung Batok. Sementara danau yang gagal dibuat oleh raksasa itu sekarang dikenal dengan Segoro Wedi atau Lautan Pasir. Dan akhirnya Joko Seger dan Roro Anteng pun menikah. Mereka membuka dusun yang diberi nama Dusun Tengger. Dusun itu diambil dari gabungan akhiran nama mereka, yaitu Teng dan Ger, sehingga dusun itu disebut dengan Dusun Tengger. Teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah saya sampaikan, hendaknya kita hanyalah meminta pertolongan yang kepada Sang Maha Kuasa. Teman-teman, sekian dulu ya cerita dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Matur suwun.